Ketika berbicara tentang bisnis ternak ayam di Indonesia, satu pertanyaan utama yang sering muncul adalah ayam apa yang paling cocok untuk diternak. Jika kalian sudah menonton video sebelumnya atau baca artikel kita di rekreatif.com tentang potensi besar ternak ayam, kalian mungkin sudah memiliki gambaran tentang peluang yang ada. Tapi, pemilihan jenis ayam yang cocok atau yang tepat menjadi kunci kesuksesan dalam hal menjalankan bisnis ini. Tidak semua ayam diciptakan sama. Ada jenis ayam yang kita pilih akan menentukan arah bisnis serta keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana bisnis ternak ayam. Ada beberapa jenis ayam yang paling umum diternak di Indonesia ya, mulai dari jenis ayam pedaging yang cepat panen, ayam petelur dengan produksi telur yang melimpah, hingga ayam hias yang unik dan diminati oleh pasar tertentu. Seperti apa? Mari kita akan bahas di video kali ini. Mari kita mulai dengan ayam pedaging. Ketika mendengar istilah ayam pedaging, kebanyakan orang langsung terpikir bahwa ayam broiler. Yap, ini memang benar. Ayam broiler adalah jenis ayam pedaging yang paling populer di Indonesia. Karena pertumbuhannya yang cepat, namun ada beberapa jenis ayam lainnya yang bisa dijadikan pilihan untuk usaha ternak ayam pedaging. Seperti ayam kampung, ayam pejantan, ayam chopper, dan yang terakhir adalah KUB. Nah, masing-masing memiliki keunggulan dan karakteristik yang berbeda. Untuk ayam broiler terkenal dengan masa panennya yang sangat singkat ya, hanya membutuhkan waktu sekitar 5-7 minggu untuk mencapai bobot 1,5 hingga 2 kg. Hal ini membuat ayam broiler menjadi pilihan favorit bagi para peternak yang ingin memperoleh hasil cepat. Namun kelemahannya ayam broiler ini cukup rentan terhadap penyakit sehingga memerlukan perawatan kandang yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat. Yang kedua ada ayam kampung ya. Ayam kampung dikenal dengan ayam lokal dengan daging yang lebih kenyal dan rasa yang lebih gurih. Meskipun pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan ayam broiler, permintaan ayam kampung cukup tinggi ya karena dianggap lebih sehat, lebih alami. Ayam kampung biasanya dipelihara dalam sistem semi-intensif atau mungkin tradisional ya. Nah, berbeda dengan ayam broiler, ayam kampung cenderung lebih punya daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap penyakit dan cocok diternak di daerah dan kondisi lingkungan yang lebih bervariasi. Oh ya, satu lagi, ayam kampung juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai ayam petelur ya. Cuman emang kalau misalkan kalian mau dijadikan ayam petelur, harganya cenderung lebih mahal ya nantinya ketika akan dijual. Begitu juga dengan dagingnya juga lebih mahal dibandingkan dengan ayam broiler. Jadi kalian bisa milih opsi keduanya kalau misalkan kalian pilih ayam kampung atau ayam lokal. Yang ketiga ya, itu ada ayam pejantan ya. Ayam jantan ini adalah hasil dari seleksi jenis ayam petelur sebenarnya. Ayam jantan dari strain petelur biasanya tidak digunakan untuk telur, sehingga dimanfaatkan sebagai ayam pedaging. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan ayam broiler, ayam jantan tetap menjadi pilihan banyak peternak karena dagingnya lebih padat dan memiliki rasa yang lebih khas. Nah, ayam ini dapat dipanen dalam waktu 8-10 minggu dengan bobot sekitar 1-1,5 kg. Selanjutnya ada ayam chopper. Ini merupakan persilangan antara ayam kampung dengan ayam broiler. Nah, tujuannya adalah untuk menggabungkan keunggulan keduanya, yaitu pertumbuhan yang cepat seperti broiler dan daya tahan tubuh yang kuat seperti ayam kampung. Ayam chopper dapat dipanen dalam waktu 8-10 minggu ya, dan lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung asli. Yang kelima ada ayam coop ya. Nah, ini ada ayam coop atau KUB ya, ayam kampung unggul Britbank. Adalah ayam kampung yang telah dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk memiliki produktivitas lebih tinggi. Dikenal dengan ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan tropis Indonesia. Ayam ini juga tumbuh lebih cepat dibandingkan ayam kampung biasa. Namun, kalau misalkan kalian lebih tertarik pada produksi telur daripada daging, maka ayam telur menjadi pilihan yang tepat ya untuk usaha ternak ayam kalian. Ternak ayam petelur memiliki keunggulan berupa produksi yang lebih stabil dan permintaan pasar yang sebenarnya terus meningkat sepanjang tahun ya. Telur ayam selalu menjadi pilihan bahan pokok di dapur masyarakat Indonesia, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri makanan. Inilah yang membuat ternak ayam petelur menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Ada dua jenis ayam petelur yang paling populer dan umum diternak, yaitu ayam petelur ringan dan medium. Ayam petelur ringan seperti jenis Lohmann dan Highline terkenal dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dan efisiensi pakan yang lebih tinggi. Jenis ini memproduksi hingga 300 butir per tahun, sehingga sangat produktif. Sementara itu ayam petelur medium memiliki tubuh yang lebih besar dan bisa diambil manfaatnya baik untuk pedaging dan juga telur.
Nah, ini tentu memberikan fleksibilitas lebih bagi para peternak yang ingin menjual telur sekaligus daging setelah masa produktif ayam berakhir. Selanjutnya ada ayam hias. Ya, ayam hias merupakan salah satu jenis ayam yang diternak bukan untuk tujuan produksi daging maupun telur ya, melainkan untuk estetika dan keindahan fisiknya. Nah, popularitas ayam hias terus meningkat di kalangan penghobi unggas di Indonesia. Tiap jenis ayam memiliki ciri khas yang unik, baik dari segi warna bulu, bentuk tubuh, hingga kepribadiannya. Di sini letak daya tariknya, ayam hias tidak hanya menjadi peliharaan, tapi juga simbol status dan hobi bagi para pemiliknya. Ada beberapa jenis ayam hias yang populer di Indonesia yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian juga. Mulai dari ayam serama, ya. Ayam serama ini adalah jenis ayam hias terkecil di dunia. Dengan bobot sekitar 250-500 gram saja, serama dikenal dengan postur tubuhnya yang tegak dan elegan, seolah-olah selalu berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Lalu ada ayam Polan yang memiliki tampilan yang sangat khas, terutama dengan jambul besarnya yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ada ayam kate yang menjadi salah satu ayam hias yang paling diminati di Indonesia. Ukurannya juga cukup kecil dengan bentuk tubuh yang sangat kompak ya. Lalu ada ayam cemani, ini adalah ayam yang memiliki seluruh tubuhnya berwarna hitam, mulai dari bulu, kulit, hingga organ dalamnya. Warna hitam yang pekat inilah yang membuat cemani dianggap eksotis dan penuh dengan misteri, terutama di budaya Jawa. Yang terakhir ada ayam Brahma ya. Ayam Brahma ini adalah salah satu jenis ayam terbesar di dunia. Ya, berbeda dari yang tadi pertama ya, ini jadi terbesar. Ayam ini memiliki postur tubuh yang sangat besar dengan bulu yang sangat tebal dan juga lebat. Nah, itu dia beberapa jenis ayam yang bisa kalian ternakan. Mulai dari ayam pedaging, ada juga macamnya, ayam telur ada juga macamnya, ayam hias juga banyak macamnya. Masing-masing punya pangsa pasar dan juga cara perawatan yang berbeda. Nah, nanti kita juga akan bikin video berikutnya tentang cara-cara beternak masing-masingnya ya, dan juga potensinya sendiri. Cuman pertanyaannya, mana sih yang lebih baik? Tentu ini pertimbangannya banyak ya, tergantung daerah kalian, tergantung dengan karakter kalian juga ya, seperti apa dan tujuan kalian juga ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memutuskan jenis ayam yang akan diternak. Nah, pertimbangannya cukup penting karena nanti akan menentukan cara berternak dan arah bisnis kalian ya. Apa aja? Yang pertama tentu adalah tujuan peternakan. Tujuan kalian untuk apa sih? Apakah kalian ingin fokus di produksi daging atau produksi telur? Nah, atau mungkin kalian sekedar hobi di ayam hias ya, kalian bisa mempertimbangkan faktor tersebut. Yang kedua adalah kondisi lingkungan tentunya. Kondisi lingkungan tempat kalian berternak sangat mempengaruhi jenis ayam yang dapat diternakan. Beberapa jenis ayam seperti ayam broiler membutuhkan perawatan kandang yang lebih intensif dan lingkungan yang lebih terkontrol, terutama dalam hal suhu dan kebersihan, sedangkan ayam kampung atau ayam coop lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang bervariasi. Oh ya, satu lagi, kalau kalian dekat dengan pemukiman warga, kita nggak rekomendasikan ya, karena kan nanti akan menghasilkan bau yang mungkin akan mengganggu warga sekitar. Dan ketika panen, terutama pada jenis ayam pedaging, itu akan mengundang lalat yang sangat banyak ya, ini akan mengganggu warga sekitar ya, dan akan menimbulkan masalah lingkungan ya, dan juga masalah sosial. Jadi, kalian perlu pertimbangkan hal ini. Nah, kalau kalian sangat dekat dengan pemukiman, ya mungkin ayam petelur atau ayam hias jadi pilihan yang sangat bijak ya, dan mungkin produksinya juga tidak terlalu banyak, bisa jadi pilihan kalian. Nah, lalu yang sangat penting adalah ketersediaan pakan dan biaya operasional. Pakan ini merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam usaha ternak ayam. Jenis ayam yang berbeda memiliki kebutuhan pakan yang berbeda pula. Ayam broiler misalnya butuhkan pakan dengan nutrisi yang tinggi agar dapat tumbuh cepat. Kalau ayam kampung atau ayam pejantan memiliki konsumsi pakan yang lebih sedikit dan bisa menggunakan pakan-pakan alami. Kalau misalkan di daerah kalian sudah tersedia jenis pakan yang siap pakai, mungkin kalian bisa pertimbangkan ayam broiler ya, karena pasti untungnya akan lebih besar. Tapi kalau misalkan sebaliknya, mungkin jenis ayam lainnya bisa jadi pilihan kalian. Nah, selanjutnya adalah resiko penyakit. Kalau misalkan kalian orangnya sangat telaten, ayam broiler jadi pilihan ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak cukup telaten atau mungkin kalian jadi usaha sampingan, ayam broiler sebenarnya tidak menjadi pilihan yang tepat ya, karena dia sangat rentan terhadap penyakit kalau misalkan tidak dirawat dengan baik. Pilihan bijaknya mungkin lebih ke ayam kampung atau ayam KUB kalau misalkan kalian mau diambil sebagai dagingnya atau telurnya juga ya. Terus selanjutnya tentu pertimbangan masa panen ya. Kalau misalkan kalian mencari keuntungan yang cepat ya, orangnya nggak sabaran, tentu ayam broiler dan ayam chopper jadi pilihan yang sangat tepat karena memiliki masa panen yang lebih cepat sekitar 5-7 minggu saja. Kalau misalkan kalian lebih santai ya,
Mungkin ayam kampung dan KUB cocok untuk kalian ya, karena bisa mencapai umur di 10-12 minggu saja ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih sabar lagi dan pengen penghasilan yang lebih stabil, kalian bisa mulai dengan ayam petelur, karena biasanya ayam petelur itu bisa dimulai panen di usia 18-20 minggu dan terus memproduksi telur selama 1-2 tahun. Jadi sedikit lebih lama di awal, cuman penghasilannya stabil setelahnya. Jadi menjalankan usaha ternak ayam bukan hanya soal memilih jenis ayam yang cocok, tapi juga memahami kebutuhan dan potensi serta tantangan yang ada di lapangan. Setiap jenis ayam tentu menawarkan peluang yang berbeda, dan pilihan yang bijak akan sangat menentukan keberhasilan kita sebagai peternak. Buat kalian yang tertarik pada ayam berdaging, petelur, atau bahkan ayam hias, kunci utamanya adalah selalu belajar dan juga konsisten. Dan jangan lupa untuk terus menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan teknologi yang lebih kembang. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, keberhasilan adalah gabungan dari persiapan, kerja keras, dan pembelajaran dari kegagalan. Nah, jadi itu dia tentang beberapa jenis ayam yang bisa diternakan. Untuk kalian yang emang sedang menjalankan usaha ternak ayam atau baru akan memulai, semoga diberi kemudahan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kami dari Rektor Media, salam kreatif.